Semuanya, selamat datang di LOP hari ini. Aku, baru pertama kali ini, membawakan LOP di, Date Bio Squad. Aku izin, share screen, Cit, boleh dijadiin Oh iya. fokus? Lah, aku juga deg-degan loh, Mbak, Oke, aku izin share screen ya. Ya, sebenarnya yang akan disampaikan hari ini adalah, seperti perjalanan, apa sih yang membuat akhirnya, aku pribadi mau mau, menggunakan produk ini, dan juga mau menjalankan bisnisnya, gitu. Nah, sebenarnya diawali dari, psikologi versus bisnis. Kebetulan, saya itu profesinya psikologi. Dulu selalu terjadi kegalauan, emang bisa ya psikologi dan bisnis itu dijadikan satu gitu. Psikologi itu kan, apa, kita dulu ketika mau, lulus dan mengucap sumpah profesi itu janjinya adalah membantu orang lain dan membantu manusia lain agar bisa sejahtera. Tentunya di sini terkait dengan sejahtera mental ya karena, kaitannya dengan, psikis manusia. Nah, sementara dulu persepsi saya bisnis itu adalah menjual produk, barang, atau jasa untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Itu galaunya, agak lumayan tuh beberapa nggak hanya bulan, tapi adalah hitungan tahun. Karena pada saat itu terjadi pergolakannya adalah ketika saya menjalankan suatu bisnis, apakah saya melanggar janji, dan sumpah profesi saya, gitu. Selalu itu yang jadi pergolakan. Nah, tapi terus dipikir-pikir, kayaknya ada yang salah deh. Karena biar bagaimanapun ketika kami menjalankan profesi, eee, tidak mungkin tidak ada jasa yang dijual. Nah, itu makanya disebut tak kenal maka tak sayang. Jadi, akhirnya ada suatu perubahan, frame atau perubahan mindset bahwa bisnis itu bukan untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba betul. Tapi yang jadi penting dan digarisbawahi di sini adalah laba digunakan untuk apa, gitu. Nah, ini jugalah yang pada saat itu akhirnya, menjadi concern ketika upline saya di sini, Ibu Acit tentunya, beliau mengajak saya untuk, "Lo tahu nggak produk ini? Jalanin yuk bisnisnya." Nah, di situ waduh pergolakan yang sama persis dengan ketika saya menjalankan psikologi versus bisnis itu terjadi lagi. "Bentar dulu, ini produknya apa?" Kalau, ingat mungkin, Mbak Acit pernah saya tanya, "Terus plus-plusnya apa, Cit, emang produk ini?" Gitu. Kenapa saya tanya plus-plusnya? Karena, setiap produk pasti akan menjual dong, "Ini barang gue bagus." Nah, oke, barangnya memang betul bagus, tapi emang sebagus apa? Dan, lebih jauh dari itu, memang, falsafah berdirinya perusahaan ini tuh apa, visi misinya tuh untuk apa sih dia ada di dunia ini gitu. Nah akhirnya, waktu itu untungnya untungnya saya adalah orang yang mau mencoba. Tapi yang pertama kali di, pikiran saya adalah, produknya itu seberapa powerful, seberapa cepat dia bisa membawa efek detoks pada tubuh, seberapa cepat dia bisa membawa kebaikan untuk kita sebagai manusia gitu. Kok produknya dulu sih, kenapa bukan perusahaannya? Nah, ini mungkin yang pendekatan yang berbeda, yang manapun sama aja. Tapi kebetulan karena memang, dari sisi profesi dan, pengetahuan yang sudah, saya dapatkan, maka yang menjadi fokus utama saya di awal itu adalah produknya dulu. Nah, kenapa kok produknya gitu? Jadi
produk ini kan statement-nya adalah dia bisa membantu regenerasi sel, meningkatkan imun, dan juga mendetoksifikasi tubuh. Nah, itu tuh sejalan banget dengan ilmu yang sudah dipelajari gitu. Bahwa ada kaitan loh antara tubuh dan mental health. Nah, kalau mau dilihat ini silahkan di layar itu terlihat ada 3 seperti diagram Venn gitu ya. Dia terdiri dari 3 lingkaran yang memang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Ketika ada satu titik yang dia tidak balance, maka dia akan mempengaruhi yang lainnya gitu. Nah, di sini ada struktural, ada biokimiawi dan emosional gitu. Nah, struktural itu terkait dengan struktur badan, otot, tulang, organ. Nah, organ disinilah yang mau saya garis bawahi, karena salah satu fungsi itu adalah regenerasi sel. Sel itu kan itu nanti akan berkaitan juga dengan organ. Nah, kemudian biokimiawi, gizi, alergi, hormon, dan semua yang berhubungan dengan proses biokimiawi di tubuh. Nah, ini pun pada saat itu, oh berarti harusnya ngaruh dong. Ketika kedua hal ini kuat, maka secara emosional kita pun akan lebih stabil. Contoh, gini deh, yang paling gampang banget. Ibu bapak di sini, kalau lagi lapar, apa nggak senggol bacok tuh ada salah dikit, pasti kita langsung marah ya kan. Nah, beda dengan ketika kita sedang dalam keadaan kenyang, enak, tenang, damai, anak-anak mau rewel juga kita bisa loh ngomong, sudah dengarkan apa kata guru gitu. Atau kamu PR-nya seperti apa? Sudah bisa atau belum? Mana yang belum bisa? Intonasi, nada, ekspresi semua aman. Beda dengan ketika lagi lapar, apalagi mau apalagi sedang PMS. Kenapa sih nanya-nanya terus? Nah, nada mulai tinggi, ekspresi wajah juga mulai berubah gitu. Nah, disitulah saya mencoba, pengen tahu dulu emang seberapa berefek sih produk ini. Nah, terus ketika saya coba, yang pertama itu rasanya tuh enak. Yang pertama itu, karena saya suka makanan enak gitu. Kalau makanan tuh dilihat enaknya dulu, bukan sehatnya dulu biasanya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya ketika dia makanan sehat juga enak. Itu kan udah jadi satu nilai tambah. Dan ketika saya tawarkan ke anak-anak, anak saya kebetulan memang sudah di atas 5 tahun, mereka dengan senang hati mau makan ini. Sebelumnya saya tawarin yang bentuknya gummy chewy gitu, nggak tahan lama. Saya tawarin yang bentuknya kayak cairan, nggak tahan lama juga. Begitu dikasih ini, mereka langsung, Bu, aku mau lagi dong, gitu. Di luar itu, efek baiknya adalah, kebetulan anak saya yang pertama itu alergi seafood, tapi alergi bangetnya juga enggak, tapi ketika dia dalam keadaan tidak bagus, itu bisa berefeknya agak luar biasa. Nah, suatu hari dia makan udang, terus tiba-tiba badannya bengkak. Bengkak tuh beneran bengkak dari atas sampai bawah. Terus waktu itu saya bingung, aduh ini dikasih apa ya gitu. Terus ingat waktu itu sempat beli yang utsukushi, saya kasih ke dia. Bu, aku harus habis bebas. Pokoknya ketika badan kamu mengatakan, ini aku harus habisin nggak ya? Nah, berarti itu sudah waktunya kamu untuk stop gitu. Karena badan kamu adalah badan yang pintar, saya bilang gitu. Akhirnya dia minum, puji Tuhan, alhamdulillah banget. Malamnya, itu tuh siang hari, terjadinya sekitar jam 2 jam 3-an. Malam juga nggak malam banget, sekitar maghrib, itu bengkaknya hilang. Ada merah-merah ruam, betul gitu. Tapi dia tidak bengkak lagi. Disitulah saya mulai, oke, ini produknya bagus. Setelah produk bagus, nah ini dia. Kok bisa ya dia produknya sebagus itu? Betul, karena ukurannya itu 600 Dalton yang pertama, yang SOP Subarasi 800 Dalton. Kalau orang yang silindris sebaiknya
tidak usahlah menghitung angka nolnya karena panjang banget, saya juga agak pusing gitu ya menghitung angka nolnya. Tapi ini menunjukkan bahwa dia tuh partikelnya sangat kecil dari semua bahan-bahan bagus ini. Jadi bayangkan seberapa cepat dia memang bisa terserap oleh tubuh gitu, apalagi dibantu dengan air putih. Nah, setelah saya tahu produknya bagus, saya baru mulai nih ngelirik ini tuh perusahaan apa sih sebenarnya gitu ya. Kenapa kok dia itu kok bisa dia menghasilkan produk sebagus ini. Nah, ternyata AFC ini adalah perusahaan farmasi. Udah 51 tahun. Dia sudah pengalamannya sudah 51 tahun, kemudian legalitasnya ada, dia juga concern dengan menggunakan bahan-bahan yang halal gitu. Dan yang lebih bagus lagi itu adalah dia tidak hanya fokus pada keuntungan. Kenapa? Larangan menjual online atau menjual di bawah harga. Dan larangan ini benar-benar ditegakkan. Itu yang membuat saya menjadi semakin yakin. Wah, tadinya di awal itu, aduh ini tuh benar nggak ya gitu, istiharoh dulu, aduh banyak yang dilakuin. Terus belum lagi, aduh pengen tapi aduh nanti takut ini nggak ya, ini benar nggak sih, ini baik-baik aja gitu. Oh, kegalauannya tingkat tinggi. Kalau mau tahu, saya pakai produknya pertama kali itu di bulan November, baru beneran jalanin bisnisnya itu di bulan Juli 2021. Jadi selang 8 bulan kira-kira gitu ya. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah ini perusahaan benar-benar menegakkan aturannya dan dia benar konsisten. Jadi kalau memang teman-teman nanti melihat di marketplace mungkin ada, tapi kita lihat toko yang menjual barang itu tahannya berapa lama gitu. Dan memang yang kita lihat itu adalah bahwa benar-benar bonusnya itu nggak turun. Walaupun orang-orang tersebut yang menjual di marketplace itu dia sudah dapat bonus yang gede banget gitu. Jadi bayangkan, ini adalah perusahaan yang betul tadi di awal ketika dia memang ada laba, labanya ini dipergunakannya buat apa gitu. Nah, disitulah saya semakin yakin bahwa oh benar saya nggak salah kok masuk ke sini seperti itu. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang laba, emang apa sih gitu ya? Kenapa kok ada laba, ada untung, ada rugi, ada segala rupa. Tapi mau saya sampaikan tidak ada yang rugi ketika kita menjalankan bisnisnya. Kenapa tidak ada yang rugi? Kita lihat, ini marketing plan-nya. Di sini rekan-rekan melihat ada yang diamond, ada yang safir, ada yang ruby. Itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk menunjukkan keanggotaannya gitu. Ruby itu adalah keanggotaan yang paling kecil gitu. Yang disebut paling kecil itu bukan berarti dia tidak dianggap, bukan, tapi justru yang disebut paling kecil di sini adalah yang modalnya paling sedikit gitu. Kemudian safir itu kalau kita sudah melakukan pembelian atau penggunaan sampai dengan 6 box dan diamond itu sampai dengan 12 box. Tapi mau yang manapun keanggotaan kita, mau yang ruby, mau yang safir, mau yang diamond, semua diperlakukannya sama. Jadi bukan berarti karena diamond maka dia jadi lebih dielu-elukan, enggak gitu. Karena safir maka yang ruby itu bisa kita encengin, kita ledek-ledek, kita bully, enggak gitu. Justru di sini kita sama-sama saling bantu gitu. Saling bantunya di mana nanti akan saya sampaikan. Nah, ruby ini adalah ketika kita melakukan pembelian minimal 2 box atau 150 BV gitu. Aduh ribet banget sih BV. Enggak, sebenarnya enggak ribet. Karena saya juga bukan orang yang suka dengan keribetan gitu. Nah, karena ini gampang banget, maka oke, clear, bolehlah saya jalanin gitu ya. Nah, yang disebut berapa sih duit yang harus kita keluarkan sesuai dengan produk yang kita beli. SOP Subarasi, Usukushi, dan Sensei Suru itu adalah produk AFC yang dijual di Indonesia. Hanya 3 produk ini. Nah,
Masing-masing itu nilainya sama 75 BV. Jadi yang manapun yang dibeli, berarti teman-teman itu sudah mendapatkan 75 BV untuk setiap satu produknya. Jadi intinya kalau saya mau ruby, jadi saya harus ngeluarin berapa? Tergantung yang mana yang mau dibeli. Mau beli 2 Utsukushi, ya udah tinggal 1.650 aja dikali 2 gitu. Mau beli Sensei Suru, mangga Sensei Suru kali 2. Atau aku pengen di mix, boleh banget. Utsukushi sama Sensei Suru misalnya, ya tinggal dibayar sesuai dengan harga yang tertera gitu. Ih, kenapa saya nggak dapat diskon? Ya enggak, karena balik lagi, tidak boleh undercutting. Nanti bonusnya langsung kok, tetap bisa dapat bonus, tapi by system. Jadi nggak akan ada tuh nilep-nilep, korupsi-korupsi itu nggak akan ada sama sekali, gitu ya. Jadi semua sistemnya itu transparan, jujur, tidak ada yang di up, dan tidak boleh juga kita menjual di bawah itu. Gitu. Kemudian, nah ini bonusnya ada banyak, ada 5 sih sebenarnya. Ada bonus sponsor, bonus pass up, bonus pairing, bonus tahunan, dan bonus perjalanan. Nah, di sini saya akan menyampaikan, mungkin agak pelan sekarang, karena kaitan sama bonus, kaitan sama angka, ini mungkin kita perlu agak perlahan mencernanya, gitu ya. Nah, kembali lagi kita lihat yang putih ini adalah diamond. Yang disebut dengan bonus sponsor itu adalah bonus yang langsung cair saat kita merekrut member. Oke, kalau diamond kita memilih untuk menjadi member diamond, maka kalau kita merekrut lagi orang dengan member diamond, kita sebagai orang yang merekrut itu langsung mendapatkan 3,3 juta di H+1. Kalau diamond merekrut Safir, jadi ada member, gue pengennya beli 6 box aja, boleh, berarti lu langsung gue jadiin member Safir ya. Nah, itu langsung kita mendapatkan 1.650.000 gitu. H+1 masuk lewat SMS itu bisa dicairkan. Kalau kita diamond, kemudian merekrut member Ruby, kita dapat 550.000 gitu. Nah, kalau Ruby merekrut keanggotaan tetap dapat gitu. Nah, di sini listnya, ini daftarnya. Kalau kita sebagai anggota Ruby merekrut Diamond, maka kita mendapatkannya adalah 1.800.000. Nah, ini keterangan angka-angka di sampingnya itu adalah bonus yang kita dapat. Kenapa kok katanya tadi nggak pilih kasih, tapi kok nilainya berbeda? Ya wajar, karena modal yang kita keluarkan berbeda, maka bonusnya pun sesuai dengan keanggotaan. Tetap dapat bonus nggak? Tetap. Tetap H+1 ya tetap. Nah, di situ tidak akan ada perbedaan. Yang membedakan itu hanyalah karena kita mengeluarkan modal yang besar atau kecil, maka sudah diatur berapa nominal yang akan kita dapat gitu. Nah, itu bonus sponsor. Setelah itu tadi saya sampaikan ada yang disebut dengan bonus pass up. Nah, bonus pass up ini hanya berlaku untuk yang sudah diamond gitu. Jadi misalnya Prita nih, si Prita ini tuh membernya adalah member Ruby. Nah, Prita ini dibawa oleh Dede. Dede itu dibawa oleh Dodo. Dede itu masih Safir, Dodo itu Diamond, Prita itu Ruby. Nah, Prita ini setelah ngobrol sana sini, dapat nih membernya, aku pengen langsung Diamond, kata member baru. Nah, Prita ini akan langsung dapat 1,8, sama persis dengan yang sudah disebutkan di sini. Terus sisanya kemana? Kan harusnya kalau kita ngerekrut Diamond dapat 3,3. Nah, sisanya itu masuk ke yang member Diamond terdekat. Gitu. Ke Dodo itu. Jadi, ketika si Prita ini
mendapatkan member yang mau diamond, 1,8 yang masuk ke Prita, 3,3 kurang 1,8, yaitu 1,5, itu masuk ke Dodo. Seperti itu. Oke. Kalau masih belum mengerti, nanti boleh diterangin ulang. Setelah itu ada bonus pairing. Nah, bonus yang langsung cair saat kita merekrut, bonus yang terjadi ketika ada pair gitu ya, ketika ada pasangan gitu. Nah, di sini yang saya bilang lebih sederhana gitu. Kenapa sederhana? Sesederhana 2 box ketemu 2 box. Nah, kalau saya boleh cerita, di sini ada tulisan ada anggaplah kita punya member, kita menjadi member diamond. Nah, ketika kita menjadi member diamond, maka kita itu ada di satu titik. Nah, ketika kita ada di satu titik, lalu mau ada member baru nih masuk. Nah, ketika ada member baru masuk, maka kita masukkan dia di titik kanan. Ini, titik kanan. Setelah itu, ada member baru lagi nih masuk. Kita masukin di titik kiri. Ketika kita sebagai diamond ngerekrut ruby, ya, yang terus kita masukin di titik kanan, maka kan secara langsung kita sudah akan dapat nih. Dapatnya itu adalah 550.000. Kemudian kita dapat member lagi. Membernya ini kita taruh di titik yang sebelahnya, 2 box kan, ini 2 box, ruby juga, kita dapat 550.000 plus ada bonus pairing karena sudah 2 ketemu 2 gitu. Nah, terus gimana dong kalau habis itu kita ngerekrut yang 6 box, kita ngerekrut yang diamond. Terus kita di sebelah kanannya rekrutnya hanya 2 box, hilang dong nanti bonusnya. Tidak hilang. Tapi hanya sebatas belum terjadi pairing saja. Jadi, contohnya gini. Ini Prita merekrut si A, Ruby. Kemudian Prita langsung nih dapat bonus 2 box. 550.000. Kemudian Prita merekrut lagi, Ruby lagi. Nih, Prita langsung dapat 550.000 plus ada pairing di sini. Nah, setelah itu Prita merekrut Ruby lagi, 2 box. Dapat 550.000. Prita merekrut lagi Diamond 6 box, ditaruh di sebelah kiri. Yang terjadi pairing tuh 2 box ketemu 2 box dulu. Setelah itu Prita merekrut lagi nih. 2 box ditaruh di sebelah kanan. Dia akan langsung terjadi pairing lagi. Karena apa? Karena dari 6 box ini baru kepake 2. Masih ada 4 box sisanya. Nah, dari 4 box sisanya itu, ini udah ada 2 box, langsung ketemu lagi. Jadi kayak kita tinggal punya sisa tabungan 2 box lagi. Buat apa? Untuk melakukan pairing lagi ketika kita punya member Ruby lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita merekrutnya adalah, ini kan 2 box. Gimana kalau ini kita merekrutnya 6 box? Dengan 6 box, apakah pairingnya hanya 1? Tidak. Dikali 3. Gitu. Karena yang dimaksud dengan pairing itu benar-benar sesederhana 2 ketemu 2, udah titik. Kalau kita punya 6 box dengan 6 box berarti pairingnya 3 kali berapa jumlah yang harus kita pair, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kalau disarankan oleh upline di sini kita menggunakannya adalah coba buat segitiga emas, bukan segitiga bermuda ya, segitiga emas. Mudah-mudahan agak besar, tapi coba saya ini dulu. Sebentar ya. Aku besarin dulu ya, supaya lebih enak
terlihatnya lebih enak. Ya. Nah, jadi akan lebih enak itu adalah ketika kita membuat segitiga emas. Jadi ketika kita menjadi member, nah seperti ini. Ketika kita menjadi member, sebaiknya langsung, kalau modalnya sudah cukup, langsung dibuat, kita bikin 3 titik secara bersamaan. Ketika kita membuat 3 titik secara bersamaan, maka sudah akan langsung turun cashback-nya, akan langsung turun bonusnya. Jadi misalnya seperti ini, kita bikin nih 3 titik, berarti kan 3 kali 3 ruby nih. Ketika 3 kali 3 ruby, ruby pertama kita mendapatkan bonus 300.000, ruby kedua kita mendapatkan bonus 300.000, dan terjadi pairing di sini 150.000. Jadi dengan modal 9,9 juta, kita sudah langsung bisa dapat 750.000 H+1. Mau kita masukinnya itu baru jam 12 kurang 15 malam gitu, tetap H+1, disebut H+1 itu udah ngelewatin jam 12 malam gitu. Itu kita udah langsung mendapatkan 750.000. Begitu juga ketika misalnya kita diamond, dengan kita bikin 2 titik ruby, kita sudah bisa langsung mendapatkan cashback 1,4 juta, seperti itu. Nah, produknya diapain? Mau dikonsumsi sendiri boleh. Kalau ada yang mau nyoba, terus nggak mau jadi member dulu, mau coba beli sasetan, boleh kok dijual. Yang penting adalah tidak boleh dijual di marketplace dan tidak boleh dijual di bawah harga pasar. Karena ketika ketahuan, sekali ketahuan, berarti kita akan di blacklist selamanya. Kita tidak boleh menjadi, atau bahkan kita tidak bisa menjadi member lagi, gitu. Kita sudah tidak punya privilege itu. Nah, yang terakhir, nah, aja kalau yang ini. Ini yang tadi disebut dengan bonus tahunan gitu. Potensi income per bulannya berdasarkan rankingnya seperti ini. Yang disebut toreda itu adalah ketika terjadi 500 pair gitu. Sudah ada belum yang jadi Bushido? Udah gitu. Bahkan ada yang sampai sudah double Bushido ya kalau nggak salah gitu. Ada, semua tercantum di webnya ada, kita bisa browsing juga gitu ya, itu semua ada di situ. Gimana dong kalau aku nggak bisa jualannya gitu? Ini benar-benar dibantu banget, sangat-sangat dibantu oleh upline kita gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kadang aku masih bingung nih nanti untuk nerangin bonusnya, tinggal telepon aja upline-nya, boleh dong kita ketemuan ngobrol lewat Zoom, langsung kok gitu. Atau misalnya boleh dong di-arrange waktunya, aku masih belum terlalu ngerti nih tentang potensi-potensi income, sangat boleh. Atau, aduh ini gimana ya, ada yang butuh tapi aku nggak ngerti ngejawabnya seperti apa, tinggal bener-bener sebatas tinggal angkat telepon, atau tinggal ngechat, dan kita pasti akan dibantu, gitu. Nah, yang terakhir adalah bonus trip gitu. Bonus trip itu dilihatnya dari mana? Dari jumlah BV itu tadi yang yang terkumpul oleh kita. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang masih belum jelas atau ada yang masih menggelitik pengen ditanyain, boleh banget. Silahkan. Segitiga bermudah hilang, jangan atuh, Ci.
Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Begini dibilang kecepatan, istri saya Itu Pak kapal dia Ahmad mau tertinggal. nanya, di-unmute dulu, Pak. Dipencet dulu itunya, speaker-nya, gambar speaker-nya baru bisa ngomong. Pak Ahmad ya mau tanya ya? Pak, boleh ini saya udah ask to unmute, boleh diklik mikrofonnya di sebelah kiri bawah, Pak. Oke, kedengeran? Udah, sip. Ya, gimana Pak? Iya, ini kan tadi baru ada ponakan dateng, ngelihat jam kok udah jam 2:15. Ketinggalan. Baru. Gak apa-apa Pak, gimana? Ya artinya poin-poin itu belum saya peroleh. Artinya dari awalnya bagaimana tadi cuman penerangan bonus sampai ya bonus tahunan kalau nggak salah itu yang diterangkan. Oh baik. Siap Pak, boleh. Ya, saya jelasin lagi sedikit. Baik. Iya. Nah, mungkin dari sini mungkin ya Pak ya, dari iya. Modal yang kita butuhkan ya. Betul. Nah, dari marketing plan-nya. Jadi intinya Pak, ketika Bapak mau join atau bergabung itu ada 3 tipe member. Ada ruby, ada safir, ada diamond. Nah, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan sebenarnya Pak hanya jumlah box yang kita beli, ya kita beli untuk menjadi member itu, atau jumlah BV lah ya gitu. Nah, satu BV 75 BV, satu box atau satu produk itu equals 75 BV. Gitu, sama dengan 75 BV. Jadi misalnya Bapak mau beli, aku pengen yang paling murah, ya udah kalau gitu yang Utsukushi aja Pak 2 gitu. Karena kalau Utsukushi 2 berarti Bapak ngeluarin modalnya 3,3 gitu. Tapi kalau aku pengennya campur dong, boleh. Tapi memang yang Bapak keluarkan harus nambah 100.000 karena 1.750 untuk SOP Subarasi dan 1.650 untuk Utsukushi. Nah, kalau Bapak lagi punya uang cukup banyak, misalnya aku mau pengennya Sensei Suru 2, boleh banget juga Pak gitu ya. Tapi Sensei Suru 2 itu sama dengan satu paket gitu ya. Jadi tetap Bapak dapat keanggotaannya itu adalah yang ruby gitu. Nah, keanggotaan ini tidak akan pernah hangus Pak gitu, karena itu sudah terbukti Pak, saya benar-benar mengabaikan selama 8 bulan gitu ya, dan keanggotaan saya tidak hangus, bahkan tidak turun sama sekali gitu ya. Jadi ya ruby gitu. Ketika sudah safir ya safir, nggak akan jadi turun ke ruby, tidak akan sama sekali. Ketika diamond ya diamond gitu. Nah, bahkan lebih bagusnya itu lebih menenangkannya itu adalah ketika Bapak beli ruby nih misalnya, terus ada orang nih mau beli lagi, beli tapi nggak mau dijadiin member, Bapak upgrade keanggotaan Bapak, kalau udah nambah 4 box aja Pak, jadi Bapak sudah total 6 box, itu Bapak secara langsung menjadi safir Pak. Jadi yang disebut safir itu bukan berarti Bapak awalnya ruby 2 box, habis itu terus Bapak harus belanja 6 box untuk menjadi safir, enggak. Gitu. Jadi akumulatif berarti. Kenapa Pak? Akumulatif. Betul, akumulatif gitu. Bahkan ketika Bapak sudah safir, Bapak tinggal kumpulin lagi aja tuh 6 box lagi sampai menjadi diamond. Dan ketika Bapak sudah menjadi diamond, Bapak tidak akan pernah turun menjadi safir ataupun ruby gitu. Di situ enaknya Pak gitu. Nah, kalau misalnya kalau untuk keanggotaan ini sudah cukup jelas ya Pak? Iya, sedikit ntar bisa nanya lagi dengan bundanya Aksan. Oh siap, oke. Untuk keanggotaan seperti itu. Nah, kemudian setiap member itu punya bukan kategori, punya detail dari bonusnya sendiri gitu. Ini daftarnya. Jadi kalau kita masih ruby misalnya,
Kemudian aku Ruby, aku ngerekrut Bapak misalnya ya. Bapak jadi member aku, Bapak mau ngambil yang diamond. Nah, berarti H+1 aku mendapatkan 1,8 juta. Sisanya kan harusnya 3,3 nih Pak kalau bonus paling tingginya. 1,5 sisanya itu masuk ke upline aku Pak yang sudah diamond. Iya, gitu. Itu yang tadi disebut dengan bonus pass up ini. Gitu. Tapi kalau misalnya pun aku Ruby, aku merekrut Ruby, Pak. Misalnya Bapak, aku mau Ruby aja lah, boleh. Nah, besokannya aku akan mendapatkan 300.000. 250.000 sisanya, ini kan 550 nih ya, Pak. Betul. Paling tinggi, ini 300.000, berarti 250.000 sisanya masuk ke upline aku, diamond yang paling dekat, gitu. Nah, kalau Safir itu memang rada nanggung Pak, jadi dia nggak dapat bonus pass up, tapi dia dapat bonus sponsor, gitu. Misal, aku sudah diamond Pak. Nah, aku sudah diamond, terus aku di atas aku ada diamond juga nih Pak. Nah, aku merekrut Ruby, itu semua 550.000 masuknya ke aku, nggak akan masuk ke diamond di atas aku, gitu. Karena si diamond ini adalah sudah menjadi dalam tanda petik keanggotaan yang paling tinggi, gitu. Di tingkatan diamond tersebutnya. Betul, gitu. Jadi bisa dapatnya dari mana dong? Katanya gotong royong gitu ya. Nah, bisa dapatnya dari ini Pak, bukan bonus pass up, tapi bonus pairing ini tadi. Gitu. Nah, bonus pairing ini aku coba untuk di ini ya. Sebentar, Pak. Nah, ini benar-benar sesederhana 2 ketemu 2. Jadi kanan kiri. Betul. Dan itu harus benar-benar, kalau umpamanya rekrutan katakan taruhlah kami itu udah jadi member, kami itu punya rekrutan diamond dengan syaratan berapa box tadi untuk jadi diamond? 12 Pak. 12 box ya, dengan nominal? Kalau Bapak mau yang 1,650 berarti Pak 28 kurang 3, 25 juta ya Pak, berarti. Gitu ya. ya. Jadi tinggal dikaliin aja Pak sebenarnya. Jadi kalau pengen semua yang 1.650 berarti tinggal 1.650 dikali 12. Dikali 12 gitu. box gitu. Nah, ini gini ya Pak ya, misalnya nih 2 box. Lalu aku Bapak taruh nih 2 box lagi. Jadi Bapak diamond misalnya ya. Nah, ketika Bapak diamond kan Bapak secara langsung akan dapat 550.000. Dari rekrutan tadi. Dari rekrutan yang Ruby nih Pak. Iya betul. Gini kan. Nah, terus ada lagi nih yang mau jadi member Bapak. Nah, ketika mau jadi member Bapak, aku mau pengen Ruby aja apa gitu. Boleh. Nah, ini Bapak langsung dapat lagi nih 550.000. Dari rekrutan tersebut. Dari rekrutan yang kedua. Lalu, karena ini udah 2 ketemu 2, Pak, di sini Bapak dapat pair. Gitu. Keseimbangan atau gimana? Betul, keseimbangan. Mbak Acit, boleh dong ini 300.000 ya? Betul nggak? Bonus pair diamond. Slide-nya masih di rank. Oh ya Allah. Iya, makanya saya nggak mudeng. Nah, kayak ya. Nah, baik. Maaf. Ya. Gitu. Bener ya, bonus pairnya 300.000 kalau diamond ngerekrut 2 Ruby. Jadi kanan kiri, katakan diamond ngerekrut kanan kiri 2 Ruby. Ya. Dan untuk Ruby sendiri berapa box tadi? 2 box Pak. 2 box ya. Dikalikan 1 boxnya. 1 boxnya boleh 1.650.000, boleh yang 1.750.000, boleh juga yang 3,3 gitu. 1 box tersebut. Betul. Jadi benar-benar sesuai dengan pilihan ini Pak. Modalnya Bapak mau ambil SOP Subarasi aja semua
Utsukushi semua atau sensei suruh semua atau dikombinasi gitu. Bapak Iya, mau, iya. aku pengen sensei suruh sama utsukushi, boleh. Sensei suruh sama SOP Subarashi, boleh banget juga gitu. Iya, iya, iya. Udah kebayang Pak bagian sini Pak? Iya, iya Oke. udah kebayang. Untuk produk ini untuk bonus ya. Iya, nah kalau bonus pairing Pak, misalnya Bapak ngerekrut lagi nih 6 box, 12 box misalnya ya, Bapak dapat nih yang mau diamond. Nah, tapi di sebelah kirinya Bapak dapatnya adalah yang mau jadi, aku pengen safir aja, box misal. Nah, ini apakah cuma satu pairingnya? Enggak Pak, pairingnya 3 karena kita ambil dulu dari yang 6 box gitu. Jadi Bapak selain dapat ini bonus bonus secara langsung, bonus diamond kan berarti Bapak dapat 3,3 ya. Nah, ini dapat 3.300.000. Bentar, 300.000. Nah, kemudian kalau dari safir itu Bapak untuk diamond dapatnya 1.650.000. 1.650.000. Jadi kalau diamond merekrut safir ya? Ya, misalnya diamond ngerekrut safir ini tuh dapatnya 1.600.000. Ya betul, 1.650.000. Lalu pairingnya ini kan kalau satu pairing 300.000 Pak. Nah ini tuh pairingnya 3 kali 300.000. Jadi 900. Betul. Kenapa? Karena kita ambil dari yang 6 box dulu. Nah 6 box sisanya ini baru terjadi pair. Nah ini tuh jadi kayak dikumpulin nih Pak, 6 box ini. Yang sisanya ini baru terjadi pair ketika di sini ada pembelian lagi. Misal, setelah itu Bapak dapat yang pembeliannya 2 box aja. Nah, ini Bapak tetap dapat, Pak. Langsung. Gitu. Turun. Nah, yang 6 box ini, dia berkurang 2 box. Jadi sisa 4 box lagi yang belum ada pairingnya. Gitu. Yang keseimbangannya ya? Betul, betul Bapak. Mudah-mudahan tercerahkan sedikit nih Pak. Gitu. Nah, itu adalah bonus pairing Pak yang tadi yang dijelaskan. Tapi lebih gamblang lagi untuk menjelaskannya yang udah dapat bonus sama kayaknya. Lebih jelas banget. Lebih lugas menjelaskannya yang udah dapat baik udah itu peringkatnya atau bonus. Karena memang Pak sebenarnya kenapa ini jadi dalam tanda petik terlihat mudah karena memang balik lagi Pak hanya sesederhana 2 box ketemu 2 box udah aja. Gitu. Kanan kiri ya? Kanan kiri gitu. Benar-benar hanya sesederhana itu. Kalau untuk nominal-nominal ini itu nanti dikasih kopean Pak, tenang. Kalau Bapak nggak hafal, tempel Pak di buku, entar kita tinggal lihat gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir, aduh nanti si anak yang member saya ini dapatnya berapa ya gitu. Member yang ini dapatnya berapa? Itu secara otomatis Pak udah langsung terhitung di sistem. Jadi kita nggak pusing-pusing untuk kita tahu-tahu. Pokoknya Bapak tinggal mikir, oke, saya ngasih member apa, terus ditaruhnya di titik mana, tinggal segampang itu Pak. Sama Bapak menjelaskan sama orang lain gitu. Secara statistiknya pun artinya gini, penempatan orang-orangnya pun harus kita harus pandai-pandai nih. Oh di mana nih gue untuk menjawab pairing itu tadi. Betul. Jadi kayak misalnya Pak, saya punya dua geng misalnya gitu ya. Satu geng ibu-ibu PKK di komplek rumah misalnya. Nah itu saya akan taruh semua di kaki kanan misalnya. Nah satu lagi geng
komunitas saya di psikologi Yoga umpamanya. misalnya, Oh, atau di yoga. psikologi ya boleh. Nah itu saya taruh tuh semua Pak di kaki kiri gitu. Nanti kan ketika kita punya tim nih yang 2 box ini misalnya, kan kita juga tetap akan membina dia. Jadi kita bantu support dia gitu sehingga akhirnya dia pun akan mencari orang untuk menjadi member. Nah, ketika dia mencari orang untuk menjadi member, itu kan ditaruhnya di bawah dia nih Pak. Ditaruhnya di bawah membernya kita. Gitu. Jadi misalnya, aku tulis lagi ya Pak, biar nggak liar. Gini. Nah, aku kasih warna dulu. Misalnya gini ya Pak. Ini adalah Bapak. Alhamdulillah. Amin. Itu harus satu Pak. Kan harus optimis Pak. Nah, Bapak punya member Kiki misalnya ya Pak. Iya. Nah, anggaplah Kiki. Taruh sebelah kiri. Nah, terus satu lagi Bapak punya Kurang member. tengah, Tak. Gambarnya, Tak. Oh iya. Kenapa? Ini ya. Ini 2 box, anggaplah si Yaya. Nah, Kiki dia mencari member lagi, Pak. Ini kita hilangkan dulu ya. Dia mencari member. Nah, membernya Kiki ini, Pak, dia juga akan menaruh di kanan dan kirinya dia. Bikin kaki juga ya. Betul. Dia akan taruh di kanan dan kiri sehingga akan terjadi seperti ini. Nah, kalau Kiki ini membernya Kiki ya, member Kiki 1, lalu Kiki juga punya member Kiki 2. Ini yang masing-masing beli 2 box, Pak. Nah, ini juga sudah menjadi pairing nih, Pak, buat Bapak ke-4 box yang ini. Karena di sisi kiri kan ada 4 box. Betul. Di kanan Bapak ada 4 box. Jadi ketika pun Kiki yang membawa member, Kiki itu akan langsung dapat bonusnya sendiri, tapi Bapak itu akan mendapatkan bonus dari pairing-nya saja. Bapak memang tidak langsung dapat bonus, tapi maksudnya bonus perekrutan, tapi Bapak mendapatkan bonus pairing gitu. Nah, jadi memang yang dimaksud dengan gotong royong itu di sini, Pak. Gitu. Jadi setiap member yang kita bina untuk membawa member lagi, memang kita tidak akan langsung mendapatkan bonus member, tapi kita akan mendapatkan bonus pairing. Nah, sebenarnya kalau dianalogikan itu sama aja dengan kayak kalau kita di perusahaan, Pak. Kan kalau di perusahaan kan kita akan meng-coach gitu ya, meng-coach tim kita untuk bisa punya keterampilan yang sama dengan kita, terus lalu dia bisa naik tingkat dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah kayak dalam tanda petik manajemen fee kita gitu. Jadi pairing itu adalah AKA manajemen fee sebenarnya. Gitu. Mirip-mirip seperti itulah Pak. Tapi kalau di sini istilahnya adalah pairing seperti itu. Iya. Sudah terbayang Pak? Kok guyu loh Pak? Kan bagian dari sedekah yang paling gampang itu kan. Oh iya betul ya Pak. Bagian dari sedekah yang paling gampang adalah tersenyum. Dan kita berdoa semoga ini terjadi ya Pak. Amin. Jadi analoginya apa? Mungkin ilustrasinya seperti ini Pak. Gitu. Jadi ketika pun nanti nih member Kiki yang ini, member Kiki 1, dia punya
punya lagi nih namanya member Koko misalnya ya, member Koko 1. Nah, ini tuh akan secara langsung kita juga arahkan dia untuk bikin kaki kiri dan kanan, Pak. Gitu. Ketika ini member kiri kanan dan di sini Bapak masih punya masih punya box lagi gitu ya. Itu bisa terjadi pairing lagi, Pak. Pokoknya intinya kiri kanan itu akan jadi satu. Gitu. Diciptakan berpasang-pasangan kayak ginilah Pak kira-kira. Iya. Ya Bang, yang ngutip dari bisnis ini emang bisnis jamaah lah gitu. Betul. Tapi kalau sampai salah menerapkan atau strategi juga istilahnya tidak menutup kemungkinan orang yang di bawah kita pun bisa jadi diamond duluan kan gitu. Nah, sangat mungkin Pak. Ketika Bapak misalnya membuat atau misalnya Bapak merekrut diamond duluan juga nggak masalah Pak, gitu. Tapi yang jelas adalah Bapak akan tetap dapat pairing-nya gitu. Iya, bonus pairing aja. Betul. Dan bonus pairing itu Pak sebenarnya justru adalah bonus yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ini Pak. Karena potensi income per bulan itu justru yang dihitungnya adalah berdasarkan jumlah pair-nya, Pak. Gitu. Jadi ketika Bapak sudah sekian pair, itu Bapak sudah masuk toreda. Ketika toreda berarti Bapak itu akan turun bonus, Pak. Gitu. Bonusnya adalah 5 juta kalau nggak salah, gitu ya. 5 juta dengan di luar income bulanan, di luar bonus pairing gitu. Jadi itu kayak bonus tambahan lagi Pak buat kita gitu. Dan bonus pairing bonus-bonus itu juga nanti ketika terakumulasi itu yang tadi kita bisa trip ke luar negeri gitu. Yang paling dekat Pak tripnya itu adalah umroh terus dan ke Jepang. Paling dekat ya. Paling dekat Pak. Nanti pasti akan ada lagi Pak, tapi belum di sounding aja gitu. Nggak, saya pikir gini, Ibu mau candain saya paling dekat ke Bali. Wah, saya sering ke Bali, sehari bisa 2 kali 3 kali ke Bali. Alhamdulillah saya langsung ngomongnya Jepang loh Pak. Iya. Kalau Bali ini Bali View, di sini dekat Bali View. Nah itu tuh Bapak nanti akan dapat ini Pak. Ini tuh adalah income kita yang diperoleh berdasarkan pairing potensi income per bulan ini gitu. Jadi memang Pak justru yang kita kejar itu adalah pairingnya gitu. Memang betul kita kejar dulu kedalamannya gitu ya. Setelah itu kita kejar pairingnya. Tapi Bapak tenang aja Pak. Aduh Bapak kalau mau tahu ya saya pertama kali itu setiap kali itu cuman nelfon, Cit aku nambah ini ada yang mau jadi member. Tak, terus lu ngapain transfer ke gue? Iya kan lu yang masukin nanti. Segampang itu Pak. Bener, saya baru belajar masukin itu. Tanya sama Mbak Acit, saya baru belajar masukin itu Pak di awal Agustus atau pertengahan Agustus. Itu juga saya cuma ngomong, aku mau belajar lah masukin gitu. Tapi, bener Pak, tapi memang saya dibantu banget untuk Cip, ini aku mendingan masukin di kaki kanan apa kiri ya gitu. Nanti memang ada pertanyaan-pertanyaan. Lu kenal sama dia tuh di mana? Komunitasnya komunitas apa? Nah, kalau itu mendingan lu masukinnya kaki ini gitu. Oh iya oke gitu. Jadi ada pemandu dari upline-nya ya. Betul. Bahkan Pak ketika Bapak masih bahasa Sunda mah gemper gitu ya Pak, pada deg-degan gitu ya untuk masuk pertama kali. Itu beneran kayak cuman aku mau beli ini mau jadi member ini data-datanya udah aja tinggal dikirim dan memang udah tinggal langsung di nanti habis itu Aci tinggal ngefotoin, setelah foto itu terus nanti akan ada penjelasannya gitu, terus udah Cit oke gitu. Awalnya masa beneran nggak tahu apa-apa gitu Pak, tapi setelah beberapa kali aku mau belajar, mau cobain. Itu pun ya Pak, aduh ya ampun. Kita habis ini aku harus ngeklik apa gitu. Ngeklik ini, oke. Habis ini aku ngeklik yang mana lagi. Itu beneran dipandu Pak. Ketika pun misalnya
baru sekali kan biasanya belum nempel nih ya Pak, yang Iya. berikutnya lagi lah, aku mau masukin nih gitu, ini aku harus masukin yang mana gitu, itu lagi juga nggak masalah Pak gitu. Jadi ketika pun Acit misalnya lagi sibuk, ini ada tim lain juga kok, maksudnya kita di dalam satu tim ini, tapi ada orang lain yang akan bantu jawab gitu. Jadi beneran tenanglah gitu. Dan nggak akan ini Pak, tidak akan dijegal gitu. Justru yang saya suka banget itu adalah satu, tidak akan dijegal gitu. Karena ketika kita menjegal downline kita, pasti akan kita yang kena. Bukan hanya kita, tapi ke atas-atasnya pun juga kena. Jadi akhirnya tim ini yang bermasalah gitu. Jadi Mungkin bisa sedikit jelaskan tentang masalah jegal menjegal? Jegal menjegal contohnya gini Pak. Misal nih ya, kalau Acit mau curang misalnya, aku bilang Cit ini ada member di bawah aku bilang calon gitu. member ya. Ya, sangat mungkin sama Acit tuh kalau dia niat menjegal ya Pak, sangat mungkin sama dia itu nggak akan ditaruh di bawahnya aku Pak. Tapi ditaruh. Maksudnya di bawah kaki itu ya. Betul, di bawah kaki gitu. Nah, itu tidak akan terjadi Pak. Gitu. Karena apa? Karena kita bisa melihat langsung kok di webnya gitu. Dan kita jaringan yang benar-benar berkembang bisa melihat, bener ya, aku memang betul kok ditaruh di sini. Ketika pun aku mau bikin kaki lagi, bahkan Pak untuk bikin kaki aja di awal aku bilang Cit, aku mau bikin kaki dong 1. Oh oke. Kan sebenarnya sangat bisa Acit itu curang. Sebenarnya ya kalau niatnya untuk curang, tapi tidak dilakukan gitu. Karena memang balik lagi prinsipnya itu adalah gotong royong. Kita sama-sama mau maju dan berkembang. Kalau sampai Acit melakukan itu, berarti dia melanggar falsafahnya. Yang pasti yang akan kena itu satu tim, Pak. Gitu. Bukan hanya aku, bukan hanya Acit, tapi semua downline-nya Acit itu pasti, semua upline-nya Acit itu pasti kena. Gitu. Jadi balik lagi satu tim. Gitu Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Saya gambarkan ini ibarat ngisi air di botol, harusnya dengan ujung tekok. Jadi masukinnya air dikit-dikit, nggak kayak masukin air di botol dengan ember. Ntar tumpah banyak, masuknya nggak seberapa. Biar ilmunya terserap guys sedikit-sedikit maksud saya. Serap dulu ya Pak. Sebenarnya yang dijalanin sih Pak. Iya lah ini nih. Ciri-ciri apa Pak? Ya ciri-ciri upline yang peduli dengan downline begini nih. Artinya mengarahkan, memandu, membimbing ya gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya Bapak ada yang bingung, ayo langsung ditanya itu insya Allah akan dibantu kok Pak. Iya. Nanti mudah-mudahan Bapak tertarik untuk menjalankan dulu gitu ya. Jangan kayak saya Pak nunggu 8 bulan kelamaan gitu. Tapi saya tidak menyesal. 8 bulan itu adalah momen saya untuk mempelajari ini semua memang. Gitu. Oh, ternyata 8 bulan untuk pasang strategi bagaimana jaring sebanyak-banyak. Aduh. Enggak tuh Pak. Sebenarnya bukan menjaring sebanyak-banyaknya, tapi balik lagi ke apakah betul ini adalah produk dan tempat yang benar saya untuk berbagi gitu. Apakah betul ketika saya masuk ke sini bukan hanya sekedar untuk mencari untung sebanyak-banyaknya gitu. Apakah benar ketika saya di sini memang betul saya bisa menjalankan sumpah profesi saya juga gitu. Nah, makanya Pak galaunya 8 bulan. Sampai diistirahatin, saya Pak benar. Sampai diistirahatin, nyoba dulu produknya, efeknya ke badan apa, saya cobain ke anak saya, ke suami saya, ke ibu saya, efeknya apa. Oh oke. Oh efek detoxnya bisa begini dan begitu. Jadi kalau ada orang yang nanya pun saya bisa jelasin gitu.
habis itu belum langsung Karena firm udah juga tuh Pak. terbukti dari produknya. Iya, belum langsung firm juga. Jadi itu pun masih kayak yang tapi ngejalanin bisnisnya bener nggak ya gitu. Nah, tapi akhirnya waktu itu aku mau coba deh ikutan ini kayak gini, ikutan LOP-nya gitu. Terus ikut penjelasan-penjelasannya. Oh, ternyata event sampai yang udah level Busido, level yang paling atas pun mereka humble kok gitu. Enggak yang jadi so iye karena saya banyak duit, enggak gitu. Oh oke, berarti memang clear ini visi misinya. Dan balik lagi sih Pak, kalau saya sih melihat dari bagaimana mereka menegakkan aturan ini. Dilarang menjual online, menjual di bawah harga gitu ya. Itu beneran kayak di-cut dan kita udah nggak bisa jadi member lagi gitu. Dan di situ saya semakin yakin, oh oke, berarti ini benar gitu. Dan yang lebih penting lagi kalau di Indonesia kan memang sertifikasi halal kan pertama. Betul, yang Pak. gitu. Ada halal sertifikatnya Pak. Iya itu udah kelihatan. Gitu. Ya mungkin juga dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia juga ada kan gitu apply ya. Betul. Ini legalitasnya ada, CUL-nya ada gitu ya. Tapi memang di luar itu semua sebenarnya kan kalau legalitas perusahaan itu sebenarnya ketika pun kita push untuk kita punyai itu hampir setiap perusahaan besar bisa Pak sebenarnya. Tapi justru yang jadi poin penting itu adalah ketika mereka benar-benar menegakkan aturan di mana lo nggak boleh menjual di e-commerce. Dan ketika kamu menjual di e-commerce itu akan di blacklist. Itu benar dilakukan tuh itu adalah satu poin plus banget. Kenapa itu jadi satu poin plus? Karena ketika orang berjualan di e-commerce, dia kan pasti punya sistem bagi hasil nih dengan e-commerce-nya gitu. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang modalnya tidak terlalu besar gitu, itu ya bisa kalah gitu. Nah, perusahaan ini tidak gitu. Jadi itu yang menjadi nilai paling positif sih Pak kalau buat saya ya yang menjalankan dan yang menggunakan gitu. Jadi kapan akan bergabung Pak? Ditutup dengan pertanyaan. Iya. Dan pertanyaan langsung hubungi tadi yang mengajak. Oke, mungkin ada yang Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah sudah kelihatannya sejauh ini cukup. Penjelasannya udah cukup lugas. Mungkin seandainya ada yang perlu tanyakan lagi, saya ke Bundanya Aksan. Beliau juga istilahnya yang memperkenalkan katakan bisnis ini ke saya. Insya Allah kedepannya sih saya berharap kepengen gabung dengan mereka-mereka yang sukses dan gitu. Kali-kali gitu. Jadi kalau bareng dengan tukang minyak wangi kan bisa kebawaan wangi. Kalau gabung sama orang sukses kan bisa gabung. Bisa aja Pak Ahmad. Bisa keikut lagi dan menebar wangi lagi dong ya, Pak. Iya. Iya. Jadi kalau kita berpikiran positif, insya Allah akan dibantu dengan positif, energi negatifnya akan keluar, positifnya yang kita inginkan. Ya cuman kapan waktunya ini yang belum untuk endingnya ini. Saya juga ntar coba bicara-bicara dengan Bundanya Hasan. Iya. Mudah-mudahan diantos Bapak ada. Hatur nuhun pisan ya Tetos Dewaranto. Ngomong apa tuh saya ini? Kenapa Pak? Belajar dikit-dikit bahasa Sunda. Bapak dari mana toh Pak? Saya dari tadi, astagfirullah. Ya Allah Bapak. Kalau nggak begini kan nggak canda ya Bu. Iya dong. Saya Bapak Ibu Jawa cuman lahir di Sumatera. Oh gitu, iya. Iya, Hampura. Oh gitu. Di Bandung. Oh, saya pikir di Jawa. Iya, saya Jawa Barat gitu Pak. Aduh, ngono to Pak. Aduh. Iya. Mungkin ada lagi. Mbak Acet kelihatan. Kenapa Pak Ahmad? Iya, ini tadi Bunda Hasan belum kelihatan, masih nyimak aja mungkin. Itu di situ udah tulis-tulis tuh.
Ayo apa ditunggu segera joinnya Pak Ahmad tuh, udah ditulis di chat tuh. Iya, Masya Allah. saya ada Pak. Segera. Oh, Ada Cuman tapi nggak open cam, jadi Pak. nggak pakai kamera. oh gitu. Iya. Masya Allah. Oke lah, Untuk kalau udah baik. kalau udah Pak Ahmad udah puas belum Pak nanyanya? Masih boleh, Pak. Gambarannya lugas sekali. Iya, Masya Allah. Macit luar biasa ini, subhanallah. Neranginnya dari A sampai Z. Harus loh, Pak. Udah 8 Iya. bulan nggak nempel-nempel kan, lah piye toh. Nah, makanya Pak Ahmad, jangan Baik. berlama-lama, segera join Date Bayo nih. Di sini timnya itu semuanya pasti bakal support gitu. Amin ya Allah. Amin. Aduh. Ini mau foto dulu katanya nih, rekaman nih matiin.